Bapak, terima kasih untuk pagi hari ini. Satu perkenanan Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini. Dan kasih setiamu selalu baru setiap pagi. Engkau sediakan yang terbaik, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara yang datang dari atas, yang mana yang datang dari ataslah yang menjadikan segala sesuatunya jadi. Dan kami siap menerima yang terbaik pagi hari ini. Sama-sama yang siap. Dengan suara keras kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Roh Kudus yang ada di tengah-tengah kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan, saya berterima kasih kepada Pak Hosea, saya berterima kasih kepada Pak Samuel, saya berterima kasih kepada Ibu Ani. Saya berterima kasih kepada Bro Yunus, Bro Anton yang selama Jumat, Sabtu dan hari ini bisa melayani saya, dan saya menganggap ini rumah saya, karena ini kali pertama saya ada bersama dengan jemaat Tuhan Gereja Allah Baik, dan ini adalah kali pertama saya ada di kota Mojokerto, dan saya bersyukur onde-ondenya luar biasa. Satu kehormatan saya bisa ada hari ini 4 kali kebaktian. Pagi hari ini saya ada bersama dengan jemaat Mojokerto, dan sebentar saya harus langsung ke Jombang. Dan kembali jam 11 untuk ibadah di Mojokerto, dan nanti nanti sore saya kembali ada bersama dengan jemaat Tuhan di tempat ini. Langsung pulang ke Surabaya, walaupun saya dari Jakarta, saya akan kembali ke Jakarta baru hari Jumat depan. Masih panjang pelayanan di Jawa Timur, dan satu kehormatan Tuhan menjadi rekan sekerja Allah. Dan saya ingin menyapa Anda walaupun baru pertama kali berjumpa dengan Anda, dan tolong dijawab pertanyaan saya. Pertanyaannya adalah, apa kabar? Saya ingin lihat tangan-tangan yang mengalami keluar biasaan Tuhan. Katakan kepada sebelah kanan kiri, jabat tangan, bilang begini, Yesus, gue keren banget. Oh ya, kita punya Yesus yang luar biasa hebatnya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Yesus kita. Yuk mari langsung kita buka Alkitab kita. Bagi saudara yang punya kebiasaan membuka buku catatan, kita akan membahas satu kata yang sepertinya mustahil kita bisa alami dan sampai pada titik kesempurnaan. Ya benar, kesempurnaan milik Tuhan. Ya, kesempurnaan mutlak milik Allah. Contoh yang paling sederhana, semua kita membutuhkan mukjizat. Yang membutuhkan mukjizat katakan ya. Kenapa kita membutuhkan mukjizat? Karena kita tidak sempurna. Ini adalah salah satu prinsip yang sangat mendasar. Ya benar, kita tidak sempurna, tetapi satu kali kelak Tuhan akan menyempurnakan kita oleh karena kasih karunia-Nya. Saya berdiri di hadapan Anda bukan karena saya benar, tapi saya dibenarkan. Saya berdiri di hadapan Anda bukan karena saya layak, tapi dilayakan. Saya berdiri di hadapan Anda bukan karena saya suci, tapi disucikan. Siapa yang sepakat dengan saya, kata di menunjukkan ada intervensi luar dalam kehidupan kita. Tapi dibutuhkan kerjasama. Katakan bersama dengan saya, kerjasama. Nah, kita akan lihat Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Dan kita akan belajar dari satu orang yang penuh kontroversial. Saya tidak pernah sekolah Alkitab, saya tidak pernah sekolah teologi, saya tidak pernah sekolah seminari. Tapi dari apa yang saya pelajari dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, yang saya suka dari Alkitab kita telanjang. Kenapa saya katakan telanjang? Karena Daud, ya benar, hari ini ketokohannya diterima oleh Muslim. Hari ini ketokohan Daud diterima oleh Kristen. Hari ini ketokohan Daud diterima oleh Yahudi. Hari ini ketokohan Daud diterima oleh Katolik. 4 agama besar dunia mengakui satu orang yang penuh kontroversial, yaitu adalah Daud. Kenapa saya katakan Daud dan kenapa saya katakan Alkitab telanjang? Karena bagaimanapun juga Alkitab menceritakan bahwa Daud adalah
penjinah. Daud adalah pembunuh. Bahkan dosa yang paling kekinian buat Daud itu sudah lawas, sudah kadaluarsa. Ada beberapa orang berkata dosa yang paling kekinian adalah pebinor, perebut bini orang. Siapa yang sepakat dengan saya? Bagi Daud, dia sudah lakukan ribuan tahun sebelum Masehi. Ini orang kontroversial. Mantan pebinor, perebut bini orang, mantan penjinah, mantan pembunuh. Dia skenariokan agar suami Betseba mati. Dan kita akan lihat pada ujungnya Paulus bersaksi, bisa diperlihatkan Kisah Rasul 13 ayat yang ke-22. Setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku. Akibatnya apa? Akibatnya adalah dia melakukan kehendak Allah pada zamannya. Yang saya ingin fokuskan adalah hatinya berkenan. Bisa diperlihatkan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Kata berkenan tidak menggunakan kata pleased. Kata berkenan tidak menggunakan kata loved. Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Ada jalinan batin hati antara Daud dengan Tuhan. Alkitab berbahasa Inggris menyebutkan, this is the man after mine own heart. Paulus bersaksi di hadapan jemaat Antioquia. Siapa Daud? Bukan sekedar berkenan. Tapi this is the man after mine own heart. Dari setelah hati Allah itu Daud. Betapa jalinan batin hati ada pada Daud. Dan saya memberanikan diri berkata, yang Tuhan sempurnakan dalam kehidupan kita bukan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Yaitu adalah sikap hati. Katakan amin. Karena ujungnya yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan, karena yang kelihatan sementara. Yang kelihatan tergoncangkan. Yang kelihatan, saya minta maaf, seringkali menipu. Yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan, yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan. Siapa yang sepakat dengan saya, kelihatannya rohani, kelihatannya penuh dengan firman, kelihatannya pelayanan demi pelayanan, tapi seringkali menipu. Yang Tuhan lihat bukan yang kelihatan, yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal, yang tidak kelihatan itu tidak pernah tergoncangkan. Dan ternyata Tuhan dapati Daud sempurna, hatinya yang sempurna. Sekarang saya bisa mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Samuel. Ketika Isai memperlihatkan 7 kakak daripada Daud. Alkitab dengan jelas berkata, Tuhan melihat yang tidak kelihatan, hati. Sedangkan manusia melihat yang kelihatan, rupa. Jalinan batin hati ada pada Daud. Dan kita akan pelajari. Yuk sama-sama kita buka 1 Tawari 28. Kita akan eksposisi ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-9. Di tengah-tengah khotbah ini saya akan memperkenalkan diri saya. Saya tidak akan memperkenalkan diri saya khusus karena harus langsung cepat ke Jombang. Jadi yuk sama-sama kita lihat 1 Tawari 28 ayat yang ke-1 hingga dengan ayat yang ke-9. Perikopnya adalah pesan terakhir Daud kepada Salomo. Siapa yang sepakat dengan saya, pesan terakhir pasti penting. Lah kok menang wae? Siapa yang setuju dengan saya, pesan terakhir pasti penting. Gak mungkin pesan terakhir bercandaan. Gak mungkin pesan terakhir itu adalah humor. Pasti pesan terakhir penting. Perhatikan ayat yang ke-1. Ayat yang ke-1 menunjukkan aroma kuat. Bisa diperlihatkan ayat yang ke-1. Ketika pesan terakhir disampaikan Daud kepada Salomo, yang sebetulnya ini adalah pesan internal. Pesan domestik. Ini bukan pesan yang seharusnya banyak orang tahu. Tapi karena penting, perhatikan. Semua pembesar dikumpulkan. Semua petinggi dikumpulkan. Semua pegawai istana dikumpulkan. Bahkan pahlawan gagah perkasa
dikumpulkan oleh Daud untuk menjadi saksi, pesan terakhir disampaikan. Apa pesannya? Perhatikan ayat yang kedua. Daud berdiri di hadapan semua orang, buat Tuhan memberikan mandat kepada Daud. Untuk Daud membuat rumah perhentian agar tabut perjanjian sampai pada rumah perhentian di Yerusalem. Tetapi yang menarik adalah Tuhan berkata kepada Daud, mandat kepada Daud hanya persediaan untuk mendirikan. Katakan bersama dengan saya persediaan. Belum semua, katakan bersama dengan saya persediaan. Jadi mandat Tuhan kepada Daud hanya masa persiapan. Siapa yang sepakat dengan saya? Esensi kehidupan adalah persiapan. Ya, semua yang kita lakukan hanyalah training ground. Semua yang kita lakukan hanya latihan untuk kita menuju kepada kekekalan. Nah, kenapa bukan Daud yang mendirikan? Ini menarik. Perhatikan ayat yang ketiga. Tuhan berkata kepada Daud, bukan Anda yang mendirikan, karena tangan Anda sudah penuh dengan darah. Alkitab dengan jelas berkata, bukan Anda yang mendirikan, karena engkau adalah seorang prajurit. Alkitab berkata demikian. Nah, yuk sama-sama kita akan baca ayat yang keempat. Di ayat yang keempat Anda temukan ada jalinan batin hati antara Daud dengan Tuhan. Dan dia declare di hadapan semua orang. Yuk sama-sama kita baca ayat yang keempat. 2, 3, iya. Namun Tuhan telah memilih aku dari antara segenap puakku untuk menjadi raja atas Israel selama-lamanya. Sebab ia telah memilih Yehuda menjadi pemimpin dan puakku dari antara kaum Yehuda dan dari antara anak-anak ayahku, ia berkenan kepadaku untuk mengangkat aku sebagai raja atas seluruh Israel. Kembali kata berkenan muncul, bisa tolong dipersiapkan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. Karena menurut saya ada satu kebenaran teologi yang sangat mendasar di ayat yang keempat ini. Tolong perhatikan apa yang saya katakan. Siapa yang sepakat dengan saya, Tuhan mengasihi semua orang. Tapi maaf Pak, Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Ayatnya berkata demikian. Daud berkata kepada semua orang, Tuhan mengasihi bangsa Israel, Tuhan mengasihi 12 suku, Tuhan mengasihi Yehuda, Tuhan mengasihi puak daripada Yehuda. Tapi Daud berkata di hadapan semua orang, ia berkenan kepadaku. Artinya dia mengasihi semua orang. Bahkan sepakat dengan saya, yang tidak bergereja sekalipun pagi hari ini, Tuhan tetap mengasihi. Tapi Tuhan tidak berkenan kepada yang tidak ke gereja. Saya memberanikan diri berkata kepada semua jemaat baik yang ada di bawah maupun di atas, Tuhan mengasihi Anda. Tapi maaf, kalau Anda datang ke gereja, datang terlambat. Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan tidak berkenan. Lah kok menang wae? Siapa yang setuju dengan saya? Tuhan mengasihi semua Anda yang ada di ruangan ini. Iya, tapi kalau Anda datang ke gereja bawa bini orang, pasti Tuhan tidak berkenan. Siapa yang sepakat dengan saya? Tuhan mengasihi semua Anda yang ada di ruangan ini. Iya. Tapi setuju nggak dengan saya kalau Anda ke ruangan ini bawa laki orang? Tuhan tidak berkenan. Bahkan ketika Anda melayani sekalipun, tapi datang dengan kebencian kepada seseorang. Alkitab berkata, bereskan terlebih dahulu kebencianmu. Iya, Tuhan mengasihi semua orang, tapi Tuhan tidak berkenan kepada semua orang. Saya suka dengan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. King James tidak menggunakan kata yang muluk. King James tidak menggunakan kata yang teologis. King James tidak menggunakan kata yang rohani. Perhatikan Alkitab berbahasa Inggris dari King James. And among the sons of my father, he like me. Saya suka ayat ini. Menurut saya keren. Tuhan mengasihi semua orang. Tapi Daud berkata, dia suka sama saya. Itu keren banget. Ada kedekatan, ada jalinan batin hati antara Daud dengan Tuhan. Sampai dia declare bukan menggunakan kata teologis, bukan menggunakan kata rohani. Tapi di hadapan semua orang, dia berkata, dia suka sama saya. Saudaraku,
begitu yakinnya saya ketika Tuhan suka dengan hati kita yang tidak kelihatan. Saya begitu yakin apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah timbul dalam hati kita, itu yang Tuhan sediakan bagi semua kita, katakan amin. Karena yang Tuhan cari, maaf, bukan yang kelihatan tapi yang tidak kelihatan. Maaf, saya melihat banyak orang hari ini, kita sibuk dengan yang kelihatan, kita dandani yang kelihatan, padahal yang Tuhan lihat, yang tidak kelihatan. Jalinan batin, hati ada pada Daud dan Tuhan. Saudaraku, saya menjadi Kristen, nama lengkap saya Muhammad Riza Solihin. Dan saya menjadi Kristen oleh perkenalan dengan seseorang namanya Elsa Imelda. Melalui Elsa saya mengenal Tuhan. Melalui Elsa yang sebetulnya dasar daripada percintaan pertemuan kami sangat daging luar biasa. Ya benar, saya mendekati Elsa karena ya dia cantik, karena saya jatuh cinta. Tetapi ternyata karena Elsa lahir Kristen, akhirnya saya mengambil keputusan dibaptis dan saya menikah secara Kristen. 2 tahun pacaran, sulitnya luar biasa. Sangat sukar. Kami punya perbedaan yang sangat mencolok. Elsa, ayahnya Jerman Chinese, ibunya Prancis, Belanda, Portugis. Ketika Piala Dunia yang lalu, dia bingung pilih yang mana. Dan saya juga campuran, walaupun kandungannya berbeda. Ayah saya Tasikmalaya dicampur Garut. Tertawa Anda, bentuk perkara tidak menyenangkan. Ibu saya orang Ciwidey, saya asli orang Sunda. Yang dipilih dan dipanggil Tuhan, dan saya tidak menyangka menjadi rekan sekerja Allah di akhir kehidupan saya ini. Dan apa yang terjadi? Segala sesuatunya sulit. Orang tua Elsa tidak suka Elsa pacaran dengan saya yang Muslim. Dan orang tua saya pun tidak suka dengan Elsa karena mereka lebih menginginkan saya pacaran dengan seseorang serius yang juga sesama Muslim. Dan apa yang terjadi? Pacaran kami sulitnya luar biasa. Salah satu yang paling sulit adalah selera makan. Karena makanan yang disukai Elsa adalah makanan yang saya benci, yaitu adalah babi casio. Saya berpikir, come on. Saya didoktrin oleh agama saya yang lama, makan babi haram. Makan babi pasti muntah. Jadi ketika Elsa berkata, kamu cobain dong, ini enak banget. Kamu pasti suka, ini sorga di bumi. Dia begitu ya kan. Dan apa yang terjadi? Saya berkata kalau ada ikan saya akan pilih ikan. Kalau ada ayam saya akan pilih ayam. Nah, tidak akan pernah saya sentuh barang haram ini. Tetapi sekitar 29-30 tahun yang lalu, saya berjemaat, saya bergereja di Gereja Bethel Indonesia di bawah pembinaan daripada Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo. Dan posisi saya sekarang menjadi gembala sidang menggantikan ayah kandung Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo yang 16 tahun lalu meninggal. Dan satu kehormatan dari Tuhan, saya bisa menggembalakan gereja yang sangat ikonik untuk keluarga besar seseorang yang sangat saya hormati, yaitu Pak Niko Nyoto Raharjo. Pak Niko 28-29 tahun yang lalu, kalau ibadah buka tahun selalu di Hanggar Kemayoran. Karena pada zaman itu tidak ada tempat yang bisa memuat ribuan orang, jadi ibadah buka tahunnya selalu di Hanggar Kemayoran. Saya nggak pernah bisa lupa. Tiba-tiba setelah selesai ibadah, Elsa berkata begini, aku lapar. Aku bilang kita tidak punya tempat di Jakarta yang 28-29 tahun yang lalu itu 24 jam. Tapi Elsa tiba-tiba berkata, saya punya solusi. Tenang, dari Kemayoran kita tinggal lintasi gunung sehari, nanti kita akan temukan Chinatown, yaitu adalah Pecenongan, pasti ada masih tenda buka. Apa yang terjadi? Ternyata malam itu menjadi malam petaka buat saya. Karena yang buka tinggal
sate babi 39. Dan saya berkata, my goodness, nggak ada pilihan lain. Elsa bilang gini, saya nggak mau ribut sama kamu, kita sudah terima firman, kita sudah terima urapan, terserah kamu mau makan atau enggak. Tapi karena saya lapar, dan yang kedua ada dorongan roh yang kuat. Ya namanya juga pendeta karismatik, betul enggak? Jadi ada dorongan roh yang kuat, apa yang terjadi? Ketika yang saya ambil, terpaksa Pak, karena dorongan roh, yang saya ambil adalah sate ati babi. Dan ketika saya makan, apa yang terjadi? Hidup saya diubahkan. Ada jamahan datang dari atas. Dan aku berkata, wow, gila enak banget. Heaven on earth, sorga di bumi. Tapi tolong perhatikan. Ini esensi ilustrasinya. Ya benar, saya suka dengan apa yang Elsa berikan. Tapi maaf, saya tidak menjalin hubungan batin dengan babi. Bisa nangkap khotbah saya menjalin hubungan batin dengan siapa? Elsa. Maaf Pak, saya senang semua Anda taat, semua Anda setia. Tapi pada ujungnya yang Tuhan lihat bukan apa yang kelihatan. Sekalipun itu yang terbaik bisa Anda lakukan. Tapi yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan yaitu adalah hati. Sekarang Elsa sudah menjadi ibu dari 2 anak saya. Sekarang Elsa sudah menjadi nenek dari 2 cucu saya. Setelah kebaktian ini, jangan panggil saya engkong. Itu penistaan. Jadi Anda kalau ketemu saya di coffee shop di Surabaya atau di mana saja di airport, Anda panggil saya Kang. Saya nggak pernah bisa lupa ketika 7 tahun yang lalu Kayla cucu saya lahir. Saudaraku, apa yang terjadi? Elsa berkata, wow. Ini cantiknya luar biasa, puji Tuhan, Kayla cucu saya persis neneknya. Itu anugerah buat saya. Dan apa yang terjadi? Ketika saya dapati Kayla, aku gendong cucu saya, aduh incu aki teh mani kacida kieu geulisna moal aya nu sigah kieu di kampung teh. Tenang, jangan sedih, saya akan terjemahkan. Yang di belakang-belakang sedih semuanya. Saya berkata, aduh cucu Aki ini cantiknya luar biasa. Elsa marah, sekali-kali aku tidak akan ajar cucuku. Panggil kamu Aki, minimal grandpa. Padahal di kampung saya tidak ada yang dipanggil grandpa, paling juga Aki. Dan apa yang terjadi? Bella, putri saya, tahun ini usia 34. Dia berkata, Pak, aku tidak akan ajar anakku panggil papa Aki. Aku setuju dengan mama. Papa dipanggil grandpa. Tapi apa yang terjadi? Kayla sekarang sudah fasih, tidak memanggil aku grandpa, tidak memanggil aku Aki, dia memanggil aku grandki. Luar biasa. Dia membawa damai dalam keluarga kami. Saudaraku, jalinan batin hati, maaf, bukan dengan apa yang Anda kerjakan. Karena semua yang kita kerjakan, bukankah itu adalah kasih karunia? Tolong katakan ya. Kita memberi karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kita. Kita mengasihi karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengasihi kita. Kita mengampuni karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu mengampuni kita. Kita melayani, maaf, jangan kegeeran. Karena Tuhan Yesus yang terlebih dahulu melayani kita. Pada ujungnya yang Tuhan lihat, yang tidak kelihatan hati. Siapa yang sepakat dengan saya, kalau Anda ingin pemulihan yang kelihatan, yang harus terlebih dahulu pulih, yang tidak kelihatan. Tolong lihat tangan saya. Yang sudah lihat katakan yes. Tolong pastikan Anda lihat tangan saya, jangan terus lihat kaki saya. Apakah saya pakai kaos kaki atau tidak? Oke, tolong perhatikan. Karena Tuhan lihat hati, bukan lihat kaki. Loh kok gak ada yang amin? Anda jangan hakimi lah, oke? Dan apa yang terjadi, tolong lihat tangan saya. Misalnya ada sumur minyak terbakar, apinya membumbung 50-100 meter ke atas. Siapa yang sepakat dengan saya? Jangan matikan yang kelihatan, matikan akar api yang tidak kelihatan. Hatimu pulih, yang kelihatan pasti pulih. Perkawinanmu pasti pulih, keuanganmu pasti pulih, karirmu pasti pulih. Yang Tuhan lihat yang tidak kelihatan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita.
Kembali yuk sama-sama kita lihat ayat yang kelima. Daud berkata kepada semua orang, Tuhan pilih Salomo. Perhatikan ayat yang ke-6. Pemilihan Tuhan adalah pemilihan anugerah. Dari semua anak-anakku, Salomo lah yang akan mendirikan rumah perhentian. Perhatikan ayat yang ke-7. Tuhan akan mengokohkan kerajaan Salomo. Siapa yang setuju dengan saya? Firman Tuhan ya dan amin. Karena Tuhan yang mengokohkan, Tuhan yang berjanji, kerajaan Salomo tidak pernah ada sebelumnya dan sesudahnya yang lebih megah. Kenapa? Karena Tuhan yang mengokohkan. Perhatikan ayat yang ke-8, Daud mengajak kepada semua elemen bangsa. Yuk sama-sama kita mengerjakan proyek Tuhan ini. Yuk kita akan lihat jalinan batin hati. Kembali muncul di ayat yang ke-9 dengan suara keras. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Dan engkau anakku Salomo, kenallah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Ada kata yang saya ingin eksposisi di ayat yang ke-9, yaitu beribadahlah dengan tulus ikhlas. Siapa yang sepakat dengan saya, beribadah bukan hanya 2 jam di hari Minggu? Dijawab dong Pak. Siapa yang sepakat dengan saya, beribadah bukan jam tertentu, acara tertentu, di tempat tertentu. Siapa yang sepakat dengan saya, setiap dalam detik dalam kehidupan kita adalah ibadah. Karena apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan itu adalah ibadah. Besok Anda kembali ke toko dan Anda berkata, ini klien saya cerewetnya luar biasa, tapi saya akan layani dia bukan untuk manusia tapi untuk Tuhan. Itu adalah ibadah. Besok pagi Anda serve suami Anda dengan kopi yang terbaik dan Anda berkata ini kopi bukan sekedar untuk yang kelihatan tapi untuk Tuhan yang tidak kelihatan. Itu adalah ibadah. Karena apa saja yang kita kerjakan dalam hidup ini, setiap detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun, setiap musim dalam kehidupan kita, apa saja yang kita kerjakan untuk Tuhan, itu adalah ibadah. Ibadah bukan 2 lagu pelan, 2 lagu kencang, 1 lagu pelan, kolekte gedean. Ibadah adalah setiap nafas kehidupan kita, itu adalah ibadah. Nah perhatikan ayatnya. Bisa diperlihatkan kembali. Beribadahlah dengan tulus ikhlas. Ini menarik. Bagi yang tertarik boleh catat. Karena orang tulus belum tentu ikhlas. Saya ulangi sekali lagi, ya benar kita harus melayani dengan tulus, beribadah dengan tulus, kita memberi dengan tulus, tapi saya minta maaf. Orang tulus belum tentu ikhlas. Tapi kalau ikhlas pasti tulus. Alon-alon. Pelan-pelan. Saya tahu kata ikhlas bukan terminologi Kristen. Saya tahu kata ikhlas bukan terminologi Kristen. Kata ikhlas ada terminologi Kedar. Setuju dengan saya? Perhatikan. Nanti sebentar Anda ke Sunrise Mall dan Anda lihat sekumpulan orang dan berkata, ayo kita kalau memberi harus ikhlas. Pasti Anda akan langsung dapati dia bukan beragama Kristen. Setuju ya? Tapi Anda ketemukan besok di antara ibu-ibu yang ada di sekolah anak Anda dan berkata, kita harus jadi terang, kita harus jadi garam. Siapa yang setuju dengan saya? Dia pasti Kristen. Ya, kata ikhlas itu bukan terminologi Kristen. Saudaraku, apa arti ikhlas? Bagi yang tertarik catat, tanpa pamrih. Apa arti ikhlas? Tidak menuntut syarat. Apa arti ikhlas? Yaitu adalah tidak menuntut balasan. Saya minta maaf, orang ikhlas di gereja langka.
Tolong katakan ya. Semua modus. Pelayanan modus. Perpuluhan modus. Apa saja yang dikerjakan modus. Semua pamrih. Orang ikhlas di gereja langka. Dan tolong perhatikan Alkitab berbahasa Inggris King James. Ternyata menarik. Kata tulus ikhlas tidak menggunakan kata sincere. Kata tulus ikhlas tidak menggunakan kata sincerity. Tapi Alkitab berbahasa Inggris berkata, serve him with a perfect heart. Di hadapan Tuhan, segala sesuatunya sempurna ketika apa saja yang kita berikan ikhlas. Dan siapa yang sepakat dengan saya? Pelayanan kita, ibadah kita, pekerjaan kita, apa saja yang kita kerjakan ikhlas di hadapan Tuhan sempurna. Kenapa? Karena ikhlas adalah barisan terakhir dari sikap hati. Katakan bersama dengan saya barisan terakhir. Karena setelah kata ikhlas tidak ada lagi kata yang lain. Itu titik. Agak berat. Agak berat. Saya tahu mungkin banyak di antara Anda belum pernah dengar khotbah soal ikhlas. Karena saya tahu persis, ini bukan terminologi Kristen. Seorang sahabat saya, saudaraku, yaitu adalah pendeta Dr. Nathan Prayogo. Beberapa hari yang lalu saya melayani untuk GBI Semarang. Dia peluk saya setelah saya khotbahkan ini. Dia berkata, Kang, saya sebagai seorang teolog, saya bersyukur kata ikhlas disampaikan di gereja kami. Kenapa? Ternyata ini menurut beliau, teologia kedar itu jauh lebih unggul dibandingkan teologia Kristen. Karena teologia Kristen tidak mengenal kata ikhlas. Padahal siapa yang sepakat dengan saya? Fondasi kekristenan adalah keikhlasan. Ya, DNA daripada kasih semula adalah keikhlasan. Kasih Tuhan kepada Anda dan saya adalah keikhlasan. Dia rela lahir, dia rela mati, dia rela menebus kehidupan kita. Itu adalah keikhlasan. Bahkan Paulus berkata, kita menerima cuma-cuma, maka kita harus berikan cuma-cuma. Tapi maaf, hari ini pengajaran di gereja dipenuhi dengan apa? Pamrih. Ya benar, itu adanya, apa yang kita tabur kita akan pasti tuai. Tapi saya minta maaf, itu pengajaran kanak-kanak, pengajaran yang dewasa. Dan saya tahu persis gereja Allah baik akan Tuhan bawa pada kedewasaan dan kesempurnaan. Apa saja yang kita kerjakan ikhlas, itu adalah menyenangkan hati Tuhan. Karena kita tidak lagi pamrih. Karena Tuhan yang terlebih dahulu memberi bagi kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengasihi kita. Karena Tuhan yang terlebih dahulu mengampuni kita. Saya senang dengan hamba Allah yang barusan saja memimpin kita dalam persembahan. Saudaraku, itu doanya benar. Maaf, kalau di Jakarta itu yang namanya doa persembahan, jemaat harus naikin itu yang namanya amplop. Dan langsung mari kita deklarasikan. Kita klaim janji-janji Tuhan. Dan diperlihatkan di LED megahnya. Semua yang pamrih diperlihatkan. Pasti Tuhan berjanji lakukan ini. Pasti Tuhan berjanji lakukan ini. Dan mari kita klaim semua janji Tuhan. Siapa yang sudah dengan saya? Persembahan kita bukan bayar premi. Lah kok menang wae? Persembahan kita bukan untuk BPJS. Nanti kita persembahan udah gitu nanti kita klaim. Maaf. Saya senang dengan doa tadi hamba Allah yang mengatakan bahwa semua berasal dari Tuhan. Saudaraku, saya sudah 20 tahun khotbah. Ada di antara Anda ngangguknya mantap. Saya model ngangguk jemaat saya sudah tahu Pak. Yang setengah ngerti saya tahu, yang ngerti saya tahu. Kalau yang ngerti mantap. Tapi ada di antara Anda tadi turunnya pelan. Nah begitu ya kan, itu kriminal. Jangan tidur di gereja. Saya punya sahabat baru, Anton. Ton, maju ke depan, Ton. Maju ke depan. Di sebelah saya, Ton. Oke. Teman-teman yang di atas lihat. Sebentar, naik. Oke. Siapa yang sepakat dengan saya? Oleh karena keikhlasan, Tuhan berikan segalanya untuk Anton. Oke, istri yang baik, 2 anak yang hebat, orang tua yang luar biasa, keuangan semua datangnya dari Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Semua dari Tuhan. Dan Anton menerima.
Dan setelah Anton menerima, siapa yang sepakat dengan saya? Anton memberikan sebagian untuk Tuhan. Oh iya, waktunya sebagian. Setuju dengan saya, di kantor lebih banyak dibandingkan dengan yang di gereja. Uangnya sebagian, cuma 10%. Yang 90% kita nikmati. Kolektornya, setuju dengan saya, hanya sebagian. Iya, budget liburan jauh lebih banyak. Dan apa yang terjadi? Anton yang sudah menerima dari Tuhan ikhlas, maka Anton memberikan kepada Tuhan, balikin. Pamrih, nuntut balas, saya minta maaf. Itu bukan kriminal, itu kurang ajar. Bisa nangkap? Pelan-pelan. Turun dikit. Oke. Siapa yang sudah dengan saya? Semua kasih Tuhan, anugerah Tuhan, pengampunan Tuhan, itu dari Tuhan ikhlas. Maaf, bukan karena kita benar, bukan karena kita suci, bukan karena kita layak. Hari ini saya berdiri di hadapan Anda. Saudaraku, saya punya latar belakang 20 tahun narkoba. Saya tahu persis semua karena Yesus ikhlas. Dan apa yang terjadi? Ketika kita menerima yang datang dari Tuhan cuma-cuma, terus kita beri kepada Tuhan, kita tuntut syarat, kita tuntut balasan. Siapa yang sudah ngasih itu kurang ajar? Turun lagi, Tom. Saya ingin meyakinkan Anda, oke? Saya ingin meyakinkan Anda betapa hebatnya Pak penyembahan Anda kalau ikhlas. Betapa hebatnya pelayanan Anda kalau ikhlas. Betapa hebatnya kalau apa saja yang kita berikan untuk suami kita, untuk istri kita, untuk pekerjaan kita ikhlas. Betapa hebatnya. Kenapa? Karena dari sisi Tuhan, engkau sempurna. Semua datang dari Tuhan, diterima oleh Anton dengan ucapan syukur. Dan tiba-tiba Anton mengembalikan yang sebagian kepada Tuhan. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika Anton tidak menuntut balas, Tuhan berkata, I like him. Bisa nangkep khotbahnya. Ketika Anton memberikan kepada Tuhan, apa yang terjadi? Dan tidak tanpa pamrih, maka Tuhan berkata, sempurna adanya. Maaf Pak, Anda kalau ke gereja dagang, pelayanan dagang, untung dan rugi, di hadapan Tuhan sekalipun pelayanan tidak sempurna. Yang sempurna adalah ketika apa saja yang kita kerjakan ikhlas. Dan itu menyenangkan hati Tuhan. Tepuk tangannya kurang ikhlas. Saya melayani sebuah gereja yang ikonik hari ini 7 kali kebaktian, ribuan orang. Beribadah di gereja kami hari ini, saya harus meninggalkan jemaat yang ribuan orang. Dan ke Mojokerto, buat saya adalah anugerah. Saya menggantikan ayah kandung Pak Niko, itu 16 tahun yang lalu. Sampai detik ini Pak, saya tidak mengambil jatah sebagai gembala sidang. Tidak saya ambil. Saya minta maaf, perpuluhannya besar. Saya minta maaf, kolektornya besar. Tapi sampai detik ini, saya tidak ambil 1 sen pun yang seharusnya menjadi bagian gembala sidang. Saya tidak ambil. Saudaraku kawin, cari gue. Pemberkatan rumah, cari gue. Baptis, cari gue. Berantem sama tetangga, cari gue. Bahkan saudaraku beberapa hari yang lalu, saya pelayanan di Sydney. Tiba-tiba ada incoming call dan saya lihat, waduh ini jemaat. Saya mau ambil nanti rooming, bayarnya berapa? Jadi saya ambil enggak. Akhirnya saya ambil keputusan karena ini jemaat, saya ambil dan saya berkata apa yang saya bisa bantu jemaat yang saya kasihi. Tiba-tiba jemaatnya bilang gini, Pak Pendeta, kunci motor hilang. Tolong didoakan. Tapi begitu saudara kan. Sampai kunci motor hilang. Cari Pak Gembala. Saya minta maaf. Sudah 16 tahun. Saya tahu persis apa yang saya khotbahkan. Karena Tuhan Yesus mengampuni saya ikhlas. Maka saya harus mengasihi Tuhan. Mengasihi jemaat ikhlas. Karena saya ingin didapati satu kali kelak. Sempurna pelayananmu. Katakan ya. Ya-nya lemes. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya akan tutup 1 Tawarikh 29. Teman-teman pemusik bisa alunkan kunci A.
1 Tawarikh 29 ayat yang ke-1 Alkitab dengan jelas berkata, persediaan berlimpah-limpah. Walaupun Salomo kurang pengalaman, dia masih muda. Perhatikan ayat yang kedua, persediaan untuk pembuatan rumah perhentian berkelimpahan. Yuk sama-sama kita baca ayat yang ketiga. Apa yang dilakukan Daud? 2, 3, ya. Maka sebagai tambahan pada segala yang telah kusediakan bagi rumah kudus, aku dengan ini memberikan kepada rumah Allahku dari emas dan perak kepunyaanku sendiri. Sama-sama kita lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 dikatakan begini, bahwa semua dari Tuhan. Semua yang dapat kami berikan berasal dari Dia. Dan yuk sama-sama kita akan baca ayat 17. 2, 3, ya. Sebentar. Ada beberapa Anda bacanya nggak ikhlas. Mungkin Anda berkata, ngapain juga gue baca, gue gak dapat apa-apa. Ngapain juga gue baca, emang gue dapat apa? Siapa yang setuju dengan saya? Maaf, itu dagang. Loh kok gak ada yang amin? Pak, saudaraku jangan curiga dengan Tuhan bahwa Tuhan tidak akan memberikan upah. Siapa yang sepakat dengan saya? Hubungan kita dengan Tuhan bukan staf dan direktur. Maaf, hubungan kita dengan Tuhan, Bapa dan anak. Semua yang dimiliki Bapa itu semua milik anak-anaknya. Jadi jangan curiga dengan upah. Pasti Tuhan akan berikan semua yang terbaik ketika kita berikan dengan ikhlas. Yuk sama-sama baca ayat 17. 2, 3, ya. Dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Ketika apa saja yang kita berikan dengan keikhlasan, Tuhan berkenan. Siapa yang setuju dengan saya? Pada ujungnya yang kita cari adalah perkenanan Tuhan. Betapa hebatnya pelayanan kita Tuhan berkenan, penyembahan kita Tuhan berkenan, perkawinan kita Tuhan berkenan, apa saja yang kita kerjakan Tuhan berkenan. Dan semua dasarnya adalah DNA daripada Yesus sendiri, yaitu adalah ikhlas. Dan ketika apa saja yang Anda lakukan dengan keikhlasan, Anda akan mengalami kebahagiaan puncak. Saudara, saya akhiri dengan sebuah kesaksian. Setelah saya punya Bella usia 34. Dari Bella saya punya 2 cucu. Setelah itu istri saya hamil. Ternyata dalam prosesnya rahim Elsa pecah. Bayi dilahirkan bernama Esra. Karena rahim pecah, Esra harus berenang di dalam perut ibunya. Karena rahimnya pecah, dia makan, dia konsumsi semua obat infus. Usia Esra hanya 1 hari dan meninggal dunia. Itu jadi ejekan luar biasa dari keluarga besar saya. Untuk apa? Sembah Yesusmu, buktinya anakmu mati. Oleh karena anugerah saya bisa melanjutkan iman saya yang kerdil ketika itu. Dan tiba-tiba Elsa kembali hamil oleh karena anugerah. Ternyata rahimnya yang semula robek, diobras, dimasukkan bocor. Ketika lahir Keisha, sudah terendam air semua paru-parunya karena rahimnya bocor. Dengan cara Tuhan yang ajaib, Keisha dibawa ke rumah sakit harapan kita. Siapa yang setuju dengan saya? Ketika bayi dimasukkan dalam
rumah sakit dimasukkan dalam baby box. Dimasukkan dalam kotak bayi. Di kotak bayi ada tulisannya Pak. Tulisannya bilang begini. Nama ayah, Muhammad Riza Solihin. Nama anak, Keisha Immanuela. Semua orang yang di rumah sakit harapan kita berkata, kenapa ini nama bapak sama anak gak nyambung? Katanya begitu ya kan. Nuhiji kaditu, tekaditu, katanya begitu ya kan. Apa yang terjadi? Kenapa yang ayahnya nama Muhammad, anaknya namanya Immanuela. Ketika itu saya sudah jadi ketua FA. Saya sudah menjadi ketua Komsel. Saudaraku, seingat saya Keisha ada 7 malam di rumah sakit harapan kita. Ada 7-8 suster. Yang ketika itu saya bersaksi menerima Yesus sebagai juru selamat dan dibaptis Islam. Dan apa yang terjadi? Dengan ajaib, rahim diobras, dimasukkan lagi. Keisha sekarang berusia 21 tahun. Nanti siang dia khotbah di tempat kami mengembalakan. Dan apa yang terjadi? Sekitar 17 tahun yang lalu kuhamili lagi istriku. Siapa lagi yang bisa kuhamili, betul enggak? Dan apa yang terjadi? Saudaraku, semuanya normal. Tetapi ketika proses kelahiran, dokter keluar hanya 30 menit dan berkata bahwa rahimnya sudah dalam keadaan koyak. Tidak bisa lagi direparasi. Akhirnya usia 37 tahun, Elsa tidak lagi punya rahim, dia menopause dini. Dan Shalom anak kami, keempat, untuk kali kedua meninggal dunia. Tapi tolong perhatikan. Nanti malam mungkin saya akan khotbahkan. Nanti sore mungkin saya akan khotbahkan. Mungkin, katakan bersama dengan saya mungkin. Saya sekian puluh tahun ikut Tuhan. Badai terjadi, tapi saya tahu bukan untuk menggoyangkan pohon kehidupan saya, tapi untuk menguji akarnya. Nanti nggak usah tepuk tangan, nanti sore tepuk tangannya. Nanti sore saya akan khotbahkan. Badai Tuhan izinkan, angin Tuhan izinkan, kekacauan Tuhan izinkan, tantangan Tuhan izinkan, bukan untuk menggoyangkan pohon. Tapi untuk apa? Untuk menguji akarnya. Kapan saya khotbahkan? Nanti jam 5 sore, oke. Dan apa yang terjadi? Elsa punya keluhan dalam banyak hal dalam kesehatan. Puncaknya 3 tahun yang lalu saya berkhotbah di Bandung. Elsa berkata, Pak, ini kolesterol sudah tidak terkendali. Oke. Dan tiba-tiba Elsa ditemani oleh satu orang bilang begini, Kang Punten, enjing ulah uih heula ke Jakarta. Jadi kieu abdi ku enjing diantarkeun ieu pamajikan ka dokter hormon. Itu dokter hormon canggih pisan. Tenang, jangan sedih. Saudara tahu itu bahasa apa? Ibrani kuno begitu kan. Dan jadi oke, kalau gitu antar aja dulu nanti sebelum kita pulang ke Jakarta. Dan Elsa di treatment oleh dokter hormon. Hormonnya dinyatakan seimbang. Apa yang terjadi? Elsa happy, Elsa cantik. Kalau nggak percaya istri saya cantik, follow Instagram saya. Tenang. Saya nggak cari follower. Tapi Elsa cantik yang luar biasa. Dia senang, jam 10 dia akan berkhotbah di gereja. Dan apa yang terjadi? Dia happy luar biasa. Tapi beberapa bulan yang lalu Elsa bilang gini, Pak, kita mumpung di Bandung nih. Emang kenapa? Aku mau cek dong ke dokter hormon, mau finalisasi. Oke. Saya nggak pernah ke dokter itu. Ketika saya di ruang praktek, Elsa bilang gini, kamu mau masuk ruang praktek? Oke. Dinyatakan bagus hasilnya. Tiba-tiba dokternya bilang gini, kalau bapak punya masalah apa? Aku bilang, enggak. Kan gue nggak monopause. Yang monopause kan bokin gue. Jadi saya oke. Tapi Elsa tanpa izin bilang gini, suami saya punya masalah, sulit tidur. Bukan saya, bukan masalah. Karena saya udah tuir, katakan bersama dengan saya tuir. Usia saya sudah menuju 60 tahun. Saudaraku, saya sudah tua. Jadi menurut banyak orang, kalau semakin tua, semakin sulit tidur. Jadi itu kodrat. Katakan bersama dengan saya kodrat. Siapa yang sepakat dengan saya? Kodrat gak bisa ditengking. Loh kok gak ada yang amin? Maaf Bu, walaupun ibu punya uang, facelift sana, benang sini, benang sana. Besok pagi kita gak bisa tengking roh tua.
kan itu kodrat. Dan apa yang terjadi? Aku bilang, I'm okay. Tiba-tiba, itu dalam roh saya Tuhan bilang gini, Riza, izinkan dokter analisa hidupmu. Oke. Pak, saya bergaul karib dengan Tuhan dalam pelayanan saya 20 tahun. Jadi saya tahu persis kapan Tuhan ngomong, kapan Tuhan gak ngomong. Saya pendoa syafaat. Sampai hari ini saya pendoa syafaat. Saya sudah biasa dalam kehidupan roh. Walaupun saya tidak peka, luar biasa sebagai pendoa. Saya bukan pendoa yang pagi ke surga, sore pulang. Bukan begitu. Saya gitu. Saya bukan pendoa yang sore ke neraka, pulang malam, enggak begitu. Dan apa yang terjadi? Tiba-tiba dokternya bilang gini, Pak tolong pejamkan mata. Oke. Pak tolong sebut nama Bapak dalam hati 20 kali. Oke. Nama saya Muhammad Isa Solihin, nama saya Muhammad Isa Solihin, nama saya Muhammad Isa Solihin. Dan Pak tolong katakan yang kedua, nama saya Donald Bebek. Nama saya Donald Bebek, nama saya Donald Bebek, nama saya Donald Bebek. Dan yang ketiga tolong katakan, Pak aku bahagia. Aku tidak bahagia. Aku tidak bahagia, aku tidak bahagia, aku tidak bahagia. Dan Pak tolong yang terakhir, katakan 20 kali, aku stres. Aku stres, aku stres, aku stres. Ketika saya ngomong aku stres, kayaknya pengen gue tempeleng aja tuh dokter, betul enggak? Gue stres juga, enggak ngapain juga ngomongin aku stres. I'm okay. Saya punya istri yang cantik, punya menantu jinak. Wah, itu luar biasa, betul enggak? Daripada punya mantu liar. Saudaraku, saya punya anak-anak yang luar biasa, saya punya cucu yang sangat hebat. Saya bahagia dan saya enggak stres. Tapi setelah saya selesai ngomong aku stres, aku buka mata. Dan ketika aku buka mata, dokternya bilang begini, Pak. Bapak adalah pribadi yang tidak bahagia. Beneran pengen gua tempeleng itu dokter. Lu siapa, gua siapa? Enak aja lu hakimin gue gak bahagia. Aku bilang saya bahagia. Tiba-tiba dokternya bilang begini, Pak, bukankah Bapak ini pendeta? Pengen gua apa? Kepret begitu kan. Bukannya Bapak ini pendeta, bukannya Bapak ini rohaniawan. Ya, saya rohaniawan. Pak, Bapak di dalam ada penderitaan. Tapi Bapak ketika ketemu banyak orang, bukan beban Bapak yang keluar, tapi Bapak harus menampung beban orang lain. Dan aku pikirkan itu benar adanya. Siapa yang sepakat dengan saya? Di antara Anda tidak seorang pun tahu beban saya pagi hari ini apa? Hah? Dan sorry, Anda gak peduli dengan beban saya. Yang penting khotbah bagus, kan begitu? Maaf, itu 20 tahun saya berkhotbah. Itu penderitaan yang di dalam. Sering kali kita menjadi suami tidak bahagia. Sering kali kita menjadi istri tidak bahagia. Kita menuntut suami seperti orang lain. Kita menuntut istri seperti orang lain. Siapa yang setuju dengan saya? Kita gak bisa tukar tambah. Kok gak ada yang amin? Nikahi fakta bukan nikahi harapan. Walaupun garis tangan beda. Loh kok gak ada yang amin? Walaupun garis tangan beda. Nikahi fakta bukan nikahi harapan. Apa yang terjadi? Ketika saya buka mata dan saya berkata kepada dokter ini, saya punya hak untuk bahagia. Dan dokternya berkata, Pak, kalau Bapak mau bahagia, cuman satu kata, ikhlas. Bapak pasti bahagia. Bu, Ibu punya hak untuk bahagia. Bro melayani punya hak untuk bahagia. Apa saja dilakukan ikhlas, pasti bahagia. Ikhlaskan saya harus ke Jombang, kita ketemu jam. Ikhlas enggak? Hari ini 2 kali kebaktian. Ikhlas enggak? Hari ini 2 kali pelayanan. Sampai ketemu. Bye-bye. Berapa menit ke Jombang? 30 menit, oke. Ibadah mulai jam 9, oke. Masih bisa cari onde? Masih bisa cari onde. Angkat tangan kanan tinggi. Ujilah aku
Tuhan. Selidiki mataku, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Kita angkat tangan kita, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan. Kaulah yang disembah. Sorry, saya agak terganggu. Bisa tolong diperlihatkan satu ayat saja dan kita baca dan kita selesai. 2 Korintus 8 ayat yang ke-8. 2 Korintus 8 ayat yang ke-8, perikopnya adalah pelayanan kasih. Itu yang diberikan oleh LAI. Dan yuk sama-sama, seperti apa kasih? Dengan suara keras, kita akan baca apa yang dikatakan Paulus kepada jemaat Korintus. 2, 3, ya. Aku mengatakan hal itu bukan sebagai perintah, melainkan dengan menunjukkan usaha orang-orang lain untuk membantu. Aku mau menguji keikhlasan kasih kamu. Kenapa Tuhan uji? Sederhana, perhatikan ayat yang ke-9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudaraku, ujian terakhir dalam kehidupan kita, satu kata, yaitu adalah ikhlas. Dan siapa yang sepakat dengan saya, Pak? Dalam hidup ini setiap detiknya kita diperhadapkan dengan dua pilihan, menerima atau memberi. Setuju ya, Pak? Setiap detik dalam hidup kita, apa saja yang kita kerjakan, kita diperhadapkan dengan dua pilihan, menerima atau memberi. Dan setelah itu kita diperhadapkan dengan pilihan yang kedua, yaitu adalah apakah kita memberi dan menerima, ikhlas atau pamrih, itu saja. Dan ternyata Tuhan uji pada akhirnya, apa saja yang kita kerjakan, apakah karena keikhlasan. Saya berdoa, semua jemaat gereja Allah Baik menang. Dan kita keluar lebih daripada pemenang. Ketika ujian datang, Tuhan berkata, I like you. Tuhan suka hatimu. Karena apa saja yang kita kerjakan ketika ujian keikhlasan datang, kita menang. Ujilah cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadirat-Mu. Kita angkat kedua tangan kita, ku nyanyi
akan